maki orang itu kan nggak benar. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, selamat sore, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali di First Presbyterian Church of Redlands, Indonesian Language Worship Service. Saudara, ini adalah minggu kedua kita bersama-sama di dalam ibadah, dalam minggu-minggu sengsara ini, sampai nanti hari Jumat Agung bulan depan. Saudara, ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersukacita, bersorak-sorak oleh karenanya. Saudara, kita bersujud sembah, beribadah hanya oleh sebab segala sesuatunya adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan hanya bagi Dia sajalah. Allah Bapa Surgawi, seluruh kemuliaannya dari sekarang sampai selama-lamanya saja. Saudara, kita sangat bersyukur mempunyai Allah Bapa Surgawi yang Maha Pengasih dan senantiasa melindungi, menyertai, dan menolong anak-anaknya yang setia kepadanya. Walaupun terkadang kami juga kurang setia, tetapi Allah adalah setia. Nah saudara, tema pada minggu ini adalah The Living Water. Mata air kehidupan, itu semua yang kita perlukan. Apalah artinya, kita akan adakan pembahasan di dalam khotbah sebentar nanti. Saudara, mari kita mempersiapkan diri, mari kita berdoa dan opening prayer, mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur atas kasih kemurahan rahmat yang Dikau berikan di dalam kehidupan umat. Baik umat yang berbakti in person maupun saudara-saudara kami yang berbakti dengan streaming. Berkati Tuhan, biarlah ibadah ini boleh mempunyai makna teristimewa di dalam jalan kehidupan kami masing-masing. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu saja ya Tuhan Yesus, di dalam tuntunan pimpinan penyertaan persekutuan Roh Kudus, hingga kami hidup di dalam kebenar-Mu. Berkati ibadah ini Tuhan, supaya ibadah ini mempunyai makna dan sekiranya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Dan mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian pertama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus.
alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Pujian berikut, betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku berjalan di sisiku Tuhan. Kau bimbingku di setiap langkah. Ku pegang terus tanganku yang lemah. Kau angkat bila ku jatuh. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Puji Tuhan. Dan pujian berikut, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu
pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Jemaat sekalian, kita memasuki panggilan ibadah. Marilah, pandanglah Allah dan datang memasuki rumah Tuhan. Inilah tempat persembunyian kita, di mana kasih Allah tersedia, dan sekiranya anugerah Kristus Yesus melingkupi kita umat-Nya. Mohon Tuhan, perkenankanlah ibadah ini, sebab kami datang hanya untuk menyembah Allah di dalam kasih Kristus Yesus dan dalam persekutuan Roh Kudus, mulialah namanya. Jemaat Tuhan, kita sambut dengan pujian pembukaan dari Kidung Jemaat 17, bait 1, 2, dan 4. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Raja yang mulia, biarlah hamba-Mu mengagungkan-Mu selalu. Hingga aku ini sungguh beribadat sama seperti malaikat, dan benar mendengar firman-Mu ya Tuhan, agar ku lakukan. Saudara, silakan duduk.
kita akan berdoa bersama dan sesudah itu saudara mendapat kesempatan untuk berdoa pribadi dalam bentuk silent prayer. Mari saudara, kita tundukkan kepala dan berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, kami datang untuk bersembah sujud bagi Dikau saja. Mohon pimpin jalan hidup kami Tuhan, sebagai umat yang Dikau perkenankan. Allah Bapa Maha Pemurah, kami bersyukur atas kehangatan panggilan-Mu. Bukakanlah mata hati kami, agar kami dapat menerima kasih anugerah Tuhan. Berkati dan berparuilah kami di dalam Kristus Yesus, agar kami dapat hidup sebagai ciptaan baru di dalam Dikau. Hapuskanlah dosa kesalahan kami, agar kami mampu melaksanakan hidup kami bersama Tuhan, menjadi anak-anak perjanjian baru. Selimutilah kami dengan pengharapan dan oleh pertolongan Roh Kudus, untuk maju ke depan dan hidup bagi kemuliaan Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, maka anugerah pengampunan dosa-dosa kita dideklarasikan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, di dalam segala keadaan Allah Sang Khalik senantiasa melihat kesulitan kita, kegelapan maupun semua hal yang tidak diperkenankannya. Tetapi Allah Bapa Maha Pengampun dan senantiasa diberikannya kita terang kehidupan itu. Kristus Yesus Sang Juru Selamat mengetahui kelemahan dan kekurangan kita dan senantiasa bergerak dan berjalan menuntun kita on behalf kita masing-masing. Kasih-Nya begitu besar di dalam menebus dosa umat-Nya, saudara. Dan Roh Kudus dikirimkannya untuk tinggal di dalam hati kita masing-masing, sehingga kita senantiasa hidup di dalam kebenaran Kristus dan hidup di dalam damai sejahteranya. Oleh karena itu tinggal setia saudara kepada Yesus dimanapun engkau berada. Ingatlah kebesaran nama Tuhan. Amin. Jemaat tetap berdiri, kita masuk di dalam pujian persiapan dari NKB 183 bait 1, 3, dan 4. Dulu ku mencari hanya kurnia, kini ku beroleh yang memberikannya.
sungguh Tuhanku adalah dulu rancanganku memberiku senang, kini hanya doa memberiku tenang. Dulu ku merasa bimbang tak tentu, kini ku mendapat benteng yang teguh. Aku puji Yesus, tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan Alkitab diambil dari Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mazmur 95 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah kamu keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di Masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Inilah firman Allah. Terima kasih. Saudara, mari kita segera melanjutkan pembacaan yang kedua. Pembacaan kedua diambil dari Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 26. Agak panjang, tapi mari kita hayati pembacaan ini dengan silih berganti. Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 26. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ sumur Yakub. Yesus lebih dari nah, dia duduk di pinggir sumur dari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Sudah engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, bila aku minum, percaya bisa engkau
meminta padanya, dan ia akan memberimu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang berikan dia, ia tidak berhaus untuk selama-lamanya. Akan diberikan air dalam dirinya, dan yang terus-menerus mengalir sampai pada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus, pergilah, ambillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kami menyembah yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar adalah menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. Demikianlah firman Allah yang mulia ini. Saudara, apabila langit dan bumi berlalu, tetapi firman Allah ini tinggal kekal selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk mohon tuntunan Roh Kudus, kita dapat dimengertikan firman Allah yang mulia ini. Saudara, mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang pengasih maha mulia, anugerahkanlah agar firman yang akan kami terima sore ini boleh tumbuh dan berakar di hati kami dan berbuah-buah bagi kesaksian dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, kiranya Dikau berkenan atas ucapan lidah bibir kami dan renungan hati kami, ya Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa percakapan Yesus dengan wanita di tepi sumur ini sebenarnya merupakan kisah percakapan pribadi, maksudnya one on one discussions yang paling panjang di seluruh keempat Injil ini, saudara. Yang mana Yesus dan wanita itu juga telah melewati pagar-pagar batas masing-masing yang diatur ketat oleh adat istiadat mereka di waktu itu, yaitu antara orang Yahudi dan orang Samaria. Menarik sekali bahwa walaupun Yesus menawarkan untuk memberikan air hidup yang tak ternilai harganya, namun dia pertama-tama minta minum kepada wanita itu. Memberi dan menerima, take and give. Rupanya ini adalah rumusan hubungan yang diminta Allah kepada umatnya. Ingat itu, saudara. Dari kisah ini pun
dapat dimengerti di dalam setiap worship, di dalam setiap persekutuan kita diminta untuk memberikan persembahan. Jadi persembahan ini bukan hanya sekedar adat istiadat yang pada umumnya dikatakan untuk membiayai biaya gereja, gaji, salary, and so on. Tidak demikian. Tetapi ini pun juga bagian dari firman Tuhan yang perlu kita wajib laksanakan. Sebelum Yesus memberikan air kehidupan itu, dia minta minum kepada wanita tersebut. Ini adalah sesuatu give and take, menerima dan memberi dan menerima. Oleh sebab itu saudara, setiap kali engkau memasukkan tanganmu ke dalam kantong persembahan ini, pikirkan dengan hati yang tulus. Persiapkanlah dari rumah. Jangan kamu hanya asal cabut sedapatnya aja dari dompetmu, dari kantongmu. Di dalam engkau menuliskan cek, berapa yang kau tuliskan? Cukup berhargakah angka di dalam cekmu itu untuk kau persembahkan kepada Tuhan yang telah memberikan nafkah kehidupanmu di dalam keluargamu? Saudara bisa berargumen, Pak, saya sudah tidak kerja, saya tidak dapat retirement, saya tidak dapat apa-apa. Tapi ingatkah bahwa anak-anakmu masih menopang engkau? Itulah juga bagian daripada mekanisme berkat yang Allah berikan kepadamu. Masa dari situ engkau tidak bisa mempersembahkan apa-apa? Renungkan saudara. Karena banyak sekali dilema di kalangan jemaat yang demikian. Ingatlah, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Percakapan Yesus dengan wanita Samaria itu untuk kita pada sore hari ini. Pembacaan kita wanita di tepi sumur itu memberi contoh yang tepat bagaimana seseorang merindukan pengampunan dan pengharapan baru yang senantiasa menjadi goal untuk umatnya. Kisah wanita di pasal 4 ini sangat mirip dengan kisah Nikodemus yang sengaja juga datang menemui Yesus di malam hari, yaitu adanya di pasal 3. Ia pula merindukan, saudara, hal-hal yang sama. Dua kisah yang serupa seperti cermin, namun dua kisah yang diakhiri dengan sangat berbeda. Berbeda dengan Nikodemus yang laki-laki orang Farisi. Di dalam kisah Yesus bercakap-cakap dengan wanita ini, Samaria lagi, bahwa di waktu itu orang Yahudi tidak bergaul dengan Samaria, sebab mereka lebih dikenal sebagai orang duniawi yang kurang patuh. Sebaliknya, di dalam kalangan orang Samaria sendiri, mereka mengklaim sebagai saksi-saksi sejati yang ikut membangun bait Allah. Kedua kelompok orang ini saling membenci satu dan lainnya dan tidak mau berurusan satu dengan yang lainnya. Saudara, sebagai perbandingan Nikodemus, dia mempunyai 3 kelebihan. Yang pertama adalah Farisi, kaum elite agama, dan pemimpin Yahudi yang berpengaruh. Ia pun seorang guru. Inilah 3 kelebihan sangat menyolok dari Nikodemus. Sebaliknya wanita Samaria ini punya 3 kekurangan. Jadi lawannya dari Nikodemus, atau 3 kalah derajat. Pertama, dia seorang wanita. Kedua, dia Samaria. Dan ketiga, ia orang berdosa yang sangat parah. Dengan banyak kalinya dia kawin cerai. Malah pada saat ini dia summon leven dengan laki-laki yang bukan suaminya. Apabila Nikodemus datang kepada Yesus di tengah malam dengan nyumput-nyumput, saudara, karena malu ketahuan rekan-rekannya yang lain barangkali, namun justru wanita ini bercakap-cakap dengan Yesus di siang hari. Sama-sama. Kedua-duanya tidak ingin diketahui orang lain, apalagi percakapan mereka dengan Yesus. Nikodemus tahu bahwa Yesus adalah guru dari Allah.
pasal 4 ayat 2. Walaupun toh Nikodemus hanya mendapatkan sedikit saja dari percakapannya dengan Yesus. Sebaliknya, wanita Samaria ini menyatakan dengan jelas, nyata padaku bahwa engkau seorang nabi. Ayat 19. Pengakuan yang tulus ketika Yesus membentangkan dosa-dosanya dan kehancuran hidupnya. Wanita ini tersentuh hatinya setelah Yesus dengan penuh kebenaran menjamah dia dengan membongkar dosa-dosa yang memalukan tanpa menuduh atau mempermalukan dia. Perhatikanlah kosakata yang dipakai Yesus di ayat 17 dan 18. Tepat katamu, engkau berkata benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, proses pertobatan dan pemulihan terhadap wanita ini segera terjadi. Dia memperoleh anugerah berlimpah saat Yesus membuka hatinya. Siapakah dia? Jawabnya ayat 25. Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Ayat 26. Kata Yesus, perhatikan itu. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Padahal terhadap murid-muridnya sendiri, terhadap pengakuan Petrus siapakah Yesus sang Mesias itu, jelas-jelas Yesus tidak mengatakan demikian kepada murid-muridnya. Bahkan seolah-olah menyembunyikan identitasnya karena waktunya belum tiba. Itulah kesaksian Alkitab, saudara. Namun justru terhadap seorang wanita Samaria yang sederhana, Yesus dengan jelas dan gamblang mengatakan, akulah dia, sang Mesias itu. Saudara, kita tahu Yesus anak Allah. Dan dengan segera, saudara, suasananya pun berbeda terhadap wanita Samaria itu. Ini disebabkan karena wanita Samaria ini dengan penuh kerendahan hatinya membuka hatinya, menerima apa yang Yesus katakan. Juga dengan segenap orang Samaria yang malah justru minta Yesus untuk menginap di dusun mereka. Mereka percaya bahwa Yesus benar-benar juru selamat. Ayat 40 dan 42. Di sisi lain, Nikodemus pulang dengan bingung dan terheran-heran bahwa dia harus lahir kembali, born again, yang tidak dijelaskan dengan gamblang oleh Yesus. Apa maksudnya itu? Tapi engkau tahu apa artinya. Pasal 3 ayat 5 sampai 7. Perbandingan yang sangat menyolok, saudara. Wanita Samaria ini mendapatkan pembebasan dari belenggu dosa, dipulihkan dan mendapat pengharapan baru serta sukacita yang tiada taranya, dan bahkan mewartakan Yesus kepada orang banyak sekampungnya itu. Ayat 29, mari lihat di sana ada seorang yang menyatakan kepadaku apa yang telah ku perbuat, suatu perubahan hidup yang sangat nyata. Dosa mengakibatkan dia menutup-nutupi dan diam, tetapi pengampunan sekarang dia menjadi cahaya terang bagi banyak orang. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus datang, Yesus menyentuh, kita mendengar, kita mengakui. Itu adalah perumusan yang sangat sederhana. Oleh karena itu, saudara, setiap firman Tuhan diberitakan dimanapun juga, dengarkanlah baik-baik, mengakui, perbuatkanlah. Jangan hanya dari kiri buang ke kanan, saudara, sehingga pulang ke rumah engkau sudah lupa apa yang kita percakapkan pada sore hari ini. Dan kemudian minggu berikutnya engkau mengulangi lagi perangai-perangai yang sama yang telah diutarakan di mimbar ini. Ingat-ingatlah, saudara. Jadilah seorang wanita Samaria yang sederhana dan bahkan menjadi pemberita firman
sekaligus membawa orang untuk datang kepada Yesus. Karena itulah kuncinya yang dinilai oleh Bapa Surgawi yang Maha Mulia. Harus diakui saudara, betapa porak-porandanya hidup ini di luar Yesus. Maka disitulah anugerah dan pengampunan hidup bisa diperoleh, serta damai sejahteranya oleh sebab kasih karunia Kristus bagi yang mau membuka diri. Yesus melihat saudara dan saya masing-masing, betapa pula kotornya kita, dan hanya Yesuslah yang dapat memberikan anugerah pembebasan. Yang diminta dari kau dan aku adalah kejujuran dan pengakuan. Sekali lagi, kejujuran dan pengakuan. Maka kasih Yesus memperbarui hidupmu dan hidupku. Kasih besar yang melebihi dan menyucikan dosa-dosa. Sehingga itu tersedia bagi yang menerimanya. Dibebaskan dan diselamatkan. Penuh dengan damai sejahtera. Tentu kita semua rindu kehadiran Yesus di dalam setiap lubuk kehidupan kita masing-masing. Dia pemberi harapan, hidup kekal, roti dan anggur surgawi, air kehidupan. Yesus berkata, marilah, mintalah, datang padaku, maka air yang akan kuberikan menjadi mata air yang terus memancar sampai kepada hidup kekal. Pasal 4 ayat 14. Yesus mau dan Yesus memberikan bila engkau selalu minta kepadanya. Kau tidak perlu khawatir saudara kalau ada lubang-lubang di gayungmu atau ada lubang-lubang di cangkirmu. Sebab air yang Yesus berikan itu menggelontor dan membanjirimu dengan berlimpah-limpah air kehidupan itu. Air kesembuhan, air keimanan, serta air pertobatan dan pengampunan. Kasih dan damai sejahtera itu menggelontor di dalam kehidupanmu, sehingga menjadi mata air yang kekal bagi pribadi masing-masing. Saudara, jangan henti-hentinya, mintalah kepada Yesus dan engkau pasti akan memperolehnya. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, dipermuliakanlah nama dan kebenaran-Mu ya Tuhan, oleh sebab besar kasih kuasa-Mu, anugerah-Mu di dalam berita firman ini. Kami penuh dengan kelemahan ya Tuhan, tolong Roh Kudus bantu kami di dalam kemurahan-Mu Tuhan untuk didorong senantiasa menghadap kepada Kristus Yesus dan meminta air kehidupan itu, sehingga hidup kami boleh hidup yang penuh dengan anugerah, hidup yang mempunyai arti, hidup yang memuliakan Dikau. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami panjatkan dengan sukacita dan hormat kami bagi Dikau saja, sekarang dan selama-lamanya, Allah Bapa di surga. Dan di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
sekalian, kita akan memasuki pengakuan iman rasuli yang akan kita ungkapkan secara bersama. Kita berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kita akan berdoa syafaat, tetapi pertama-tama kita mengucapkan happy birthday untuk Fremiko. Tuhan memberkati. Di sini ada batu maminya. Ya. Ada lagi yang lain? Oldin sakit, Pak. Hah? Oldin barusan pulang. Kenapa? Ya, nggak enak badan. Oh, tidak enak badan. Ya. Oh iya. Ya, kita doakan Oldin, saudara. Tiba-tiba saja kurang enak. Ya. Ada lagi? Oke. Mari kita berdoa. Setelah itu kita akan tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Allah Bapa Surgawi, sumber kehidupan, kami sungguh bersyukur atas perjalanan hidup umat Tuhan. Di dalam pimpinan-Mu saja kami boleh jadi seperti apa adanya kami. Kami bersyukur atas Fremiko yang berulang tahun. Kiranya damai sejahtera Kristus Yesus boleh tercurah baginya. Di dalam banyak hal dan cita-citanya Tuhan berkatilah, sehingga ia boleh dipuaskan. Tuhan berkatilah kedua orang tuanya pula. Di dalam banyak hal Tuhan, biarlah keluarga ini hidup di dalam taat, patuh dan takut kepadamu saja. Kami sungguh bersyukur Bapa atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan umat. Kami juga mau berdoa untuk Oldin. Tolong Tuhan sembuhkanlah dia. Dengan tiba-tiba saja dia harus pulang ke rumah. Kami percaya pada saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus, Oldin boleh dijamah dan disembuhkan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi beberapa saudara-saudara kami, baik di bulan ini maupun di bulan depan Tuhan, ada yang bepergian mengadakan traveling Tuhan, baik ke Israel, baik ke Eropa, baik ke Hawaii. Kiranya Engkau mau menyertai mereka, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Saudara-saudara kami boleh melihat ciptaan-Mu yang indah di tempat yang lain. Dan di saat bersamaan Tuhan, mereka boleh melihat kebesaran kasih-Mu di dalam Engkau memelihara saudara-saudara kami. Hantarkan Tuhan pergi dan pulang dengan selamat, serta boleh mendapatkan sukacita yang daripada Dikau sendiri. Tuhan, kami serahkan semua saudara-saudara kami ini yang beribadah in person maupun streaming. Berikanlah kiranya kasih-Mu Tuhan. Bentengilah kami dengan kesehatan yang baik. Berkati Tuhan dengan rahmat dan rezeki di dalam pekerjaan masing-masing. Yang masih di dalam proses kesembuhan, ya Yesus, jamahlah kami satu persatu senantiasa, sehingga kami boleh mendapatkan kesempurnaan kesembuhan masing-masing. Khusus untuk saudara-saudara di Indonesia, Tuhan, berkatilah mereka di dalam banyak hal ekonomi Tuhan. Terima kasih. Jangan biarkan kami berjalan sendiri, karena kami percaya Roh Kudus senantiasa menuntun kami di dalam kebenaran Kristus saja. Tuhan, terima kasih, sempurnakanlah doa kami bagi gereja-Mu ya Tuhan. Biarlah senantiasa menjadi pembawa terang di dalam kehidupan umat. Terima kasih ya Yesus atas kasih-Mu yang telah mengajarkan murid-murid-Mu berdoa. Saudara, mari kita berdoa. Doa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam persembahan. Sebelumnya saya akan bacakan warta persembahan. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas kasih pemeliharaan Tuhan bagi kita masing-masing. Bagi jemaat yang streaming dapat mengirimkan persembahan Anda ke PO Box gereja atau via webpage yang tertera di bawah layar ini. Persembahan akan diiringi dengan instrumen praise. Tuhan Yesus memberkati persembahan bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara jemaat. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami pekerjaan dan berkat yang lain. Tuhan, kami juga pada saat ini memberikan persembahan kami kepadamu. Kiranya Engkau bisa memberkati persembahan ini untuk membesar namamu dan memuliakan namamu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat tetap berdiri.
Kita menyanyikan pujian pengutusan dari NKB 212 bait 1, 2, dan 3. Sungguh ingin Engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan benar benar, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah seluruh dunia. Kau pun dapat mengenyahkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah. Kan dirasakannya penghiburan yang sedap, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah seluruh dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah seluruh dunia. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini baru saja selesai. Tapi diingatkan ulang bahwa tugas pelayanan dan kesaksianmu baru saja akan dimulai begitu engkau meninggalkan pintu depan ini. Saudara, oleh karena itu tinggallah setia, nyatakanlah siapakah Yesus dalam hidupmu, Tuhan dan Juru Selamatmu, kepada keluargamu, teman-teman, dan siapapun yang engkau jumpai. Dan karena itu mari kita pulang saudara dan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me more. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Silakan duduk saat teduh dan ikutilah postur.
Tuhan.